Puji Tuhan saudara, renungan kita hari ini di 2 Samuel pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara, tema hari ini tidak membalas. Pernahkah kita mengalami perlakuan seperti Daud? Hari itu seorang raja Israel yang sedemikian agung dan mulia direndahkan begitu rupa oleh Simei, seorang dari kaum keluarga Saul. Simei memang kelewatan. Ia menuduh Daud membunuh Saul. Tidak hanya itu, Simei juga mengejek, mengutuk, melempari batu, dan menimbulkan debu kepada Daud. Itu penghinaan yang luar biasa. Bagaimana Daud menanggapi semua hinaan dan hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai seorang raja? Disinilah kita melihat seorang Daud. Daud memilih untuk membiarkannya saja daripada membalas. Daud memilih untuk mengalah. Pertanyaan bagi kita, mengapa Daud membiarkan Simei menghina dan merendahkan begitu rupa? Apakah karena Daud takut? Tentu saja tidak. Menghadapi Goliat saja, Daud begitu berani. Bagaimana mungkin ia takut menghadapi Simei yang bukan siapa-siapa? Secara status, saat itu Daud tetap menjadi raja Israel, sehingga Daud sebenarnya punya alasan untuk menghukum Simei dengan dasar melakukan penghinaan terhadap raja. Lagi pula, saat itu tentara-tentara pilihan Daud sudah minta izin. Mereka minta izin untuk membunuh Simei. Tidak membalas karena memang tidak punya kekuatan untuk membalas, itu biasa. Tetapi tidak membalas di saat punya kekuatan untuk membalas, itu yang luar biasa. Daud benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Sebab itu ia memilih untuk menyerah di tangan Tuhan. Daud tidak hanya berhasil mengendalikan dirinya, tapi ia memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yesus juga melakukan hal seperti itu. Pada saat Yesus diejek dan ditantang untuk turun dari salib, alangkah mudahnya bagi Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah yang berkuasa. Dalam Matius 27 ayat yang ke-40. Namun daripada membuktikan siapa dirinya, Yesus memilih untuk mengampuni mereka. Apakah kita mengalami perlakuan yang tidak adil hari-hari ini? Disakiti, difitnah, dan dihina begitu rupa. Melalui renungan hari ini, kita belajar, milikilah respon hati yang benar, daripada berusaha untuk membuktikan siapa diri kita, dan membalas apa yang mereka lakukan. Bukankah jauh lebih indah jika kita memilih untuk mengalah dan mengampuninya? Tidak membalas di saat punya kekuatan untuk membalas, itu baru hal yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur melalui renungan hari ini kami mau belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami berusaha untuk tetap berjuang seperti Engkau Tuhan, membalikan keadaan daripada kami harus membuktikan kekuatan dan kesanggupan kami untuk melawan kejahatan orang yang tidak suka dengan kami. Kami mau belajar untuk memilih mengampuni mereka, Tuhan. Kami mau belajar untuk mengalah, belajar menerima, karena dari situlah kami tahu bahwa damai sejahtera itu akan tetap tinggal dalam hati kami. Dan Engkaulah yang akan campur tangan menjadi pembela bagi kami.
Engkau yang akan membalikkan keadaan yang tidak benar yang disampaikan oleh orang lain tentang kami. Engkau akan membuat kebenaran itu nyata, sehingga akhirnya semua orang tahu bahwa hidup kami tidak seperti yang orang tuduhkan. Kami tetap kudus, tulus, benar, dan selalu hidup baik, saleh di hadapan-Mu Tuhan, maupun di hadapan sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.